Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah ini, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat, dan tentunya kesempatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah sholat Jumat. Maka tentu bentuk syukur kita yang paling utama adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentunya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang tentu tak terhingga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya agar mereka mau mencintainya. Akan tetapi manusia semakin diberikan kenikmatan, ternyata semakin berpaling dari penciptanya. Maka ketahuilah bahwa ini merupakan perkara yang membuat Allah murka kepadanya. Sesungguhnya kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah untuk kita syukuri. Sebab dengan bersyukurlah kita akan diberikan tambahan-tambahan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar dari perkara dunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, inna awla ma yus'alu anhu yawmal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'im an yuqala lahu alam nusiha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il barid. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba yang pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap orang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya tentang nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Jamaah Jumat rahimahullah, kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar yang datangnya dari Allah
yang tentunya wajib untuk kita jaga. Tanpa nikmat sehat, maka nikmat-nikmat yang lainnya pun tidak akan terasa indah. Bayangkan saja, apakah guna harta yang melimpah kalau badan kita sakit? Tentunya itu tidak akan ada gunanya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk selalu mensyukuri dan menjaga kesehatan kita. Karena pentingnya nikmat sehat ini, banyak orang yang rela mengeluarkan hartanya untuk mengembalikan kesehatannya. Hal ini membuktikan bahwa memang kesehatan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari kita yang malah lupa dan lalai. Kita lupa bahwa Allah lah yang memberi nikmat kesembuhan itu, sehingga ketika ia sembuh, ia malah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda mensyukuri nikmat sehat adalah dengan mengakui dan mengingat bahwa kesehatan yang dirasakannya adalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menganggapnya sebagai suatu pemberian yang sangat remeh. Karena faktanya, dengan sehat manusia bisa melakukan banyak maslahat. Dengannya pula sesuatu yang enak dan nikmat akan terasa enak dan nikmat. Berbeda dengan orang yang sakit, yang tidak merasakan nikmatnya sesuatu yang nikmat. Selain mengingat, mengakui nikmat dan juga memuji Allah atas nikmat sehat, yang tidak kalah pentingnya adalah syukur dengan anggota badan, yakni menggunakan sehat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan badan yang sehat untuk taat dan hal-hal yang bermanfaat. Di antara salah berkata, asyukru tarkul ma'asi. Tanda syukur adalah dengan meninggalkan maksiat. Maka barang siapa yang bermaksiat dengan anggota badannya yang sehat, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah. Allah Ta'ala menciptakan manusia dan memberikan kenikmatan yang tentu tidak ada batasnya. Manusia tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu kepadanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itulah seorang hamba hendaknya selalu mengingat-ingat kenikmatan Allah yang berupa kesehatan, kemudian bersyukur kepadanya dengan memanfaatkannya untuk ketaatan kepadanya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, kadang-kadang manusia itu sehat, tetapi dia tidak mempunyai waktu luang karena kesibukannya dengan penghidupan. Dan kadang-kadang manusia itu cukup kebutuhannya, tetapi dia tidak sehat. Maka jika keduanya terkumpul, lalu dia dikalahkan oleh kemalasan melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Kesempurnaan itu adalah bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Di dunia ini terdapat perdagangan yang keuntungannya
akan nampak kelak di akhirat. Maka barang siapa menggunakan waktu luangnya dan kesehatannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang pantas diirikan. Dan barang siapa menggunakan keduanya di dalam maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Karena waktu luang akan diikuti oleh kesibukan dan kesehatan akan diikuti oleh sakit atau masa tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang kita miliki adalah nikmat Allah. Dari hal terkecil sekalipun, semua adalah pemberian Allah. Semua nikmat itu besar karena yang memberi adalah yang maha besar. Sementara ada nikmat yang tidak terbatas di dunia. Nikmat itu kita nikmati di dunia dan akan kita jumpai lagi sebagai nikmat yang lebih besar di akhirat. Nikmat yang jika kita digunakan dengan benar akan melahirkan kenikmatan baru. Nikmat tubuh yang sehat misalnya, jika kita gunakan tubuh ini di jalan yang tentu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu akan menjadi tabungan kita, tabungan kenikmatan selanjutnya. Jika kita menikmati dan berbagi harta sesuai dengan perintah Allah, maka harta itu akan melahirkan kenikmatan baru di akhirat kelak. Hadirin yang sholat Jumat rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amrana bil ittihad wal ittisab bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Haqimis shalah.